langsung soalnya. Jadi mengurangi ketampanan kami jadinya. Makin tampan loh kali 2. Enggak kok. Eits, Teman. teman. Weh. Mau dikit balut. Boleh nggak ngerasain dikit kuminya, boleh ya? Iya. Boleh. Dikit, boleh ya? Boleh ya? Oh, apa yang Dikit nggak ini. boleh? Langsung ke aja. Titik air mata dan senyum kehancuran. Assalamualaikum. Kembali bertemu dalam E-Talkshow with BHS bersama saya Wahyu Muryadi. Or you can call me Om Y. Dan Jumat malam kali ini adalah tamu spesial, tamu super spesial bahkan, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau adalah Jenderal Purnawirawan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Maritim. Oke, Pak Luhut Panjaitan, kita ajak ngobrol-ngobrol di kursi spesial kita. Silakan Pak Luhut. Silakan Pak. Ya, jadi kita mau bincang-bincang santai tapi serius, serius tapi santai. Pembicaranya Pak menggelitik tapi juga menggigit gitu kan. Boleh dong ya agak kritis sedikit ya? Boleh ya? Ya. Nah, Pak Luhut ini ya kita tahulah beliau sekarang boleh dibilang tangan kanan Presiden Jokowi. Dulu di zaman kabinet Jokowi itu pernah menjadi Kepala Staf Presiden, pernah menjadi Menko Polhukam, dan sekarang Menko Maritim. Apa benar Pak Luhut ini menteri segala bidang Pak Luhut ya? Ya enggak Betul juga nggak, Pak? lah. Hah? Enggak juga lah. Ya presiden butuh saya di situ ya ditaruh. Ya udah. Gitu ya? Ya. Tapi Pak Luhut ya, dari Menko Polhukam, Kepala Staf Presiden, Menko Mar, sebenarnya kalau suruh milih seneng yang mana Pak Luhut? Ya masing-masing sih punya unik ya. Tapi saya melihat di pekerjaan Kepala Staf Presiden itu menarik. Banyak artinya mengkoordinasikan dan memberikan juga masukan-masukan day to day pada Presiden gitu ya. Kalau di Polhukam ini kan menyangkut masalah-masalah security, masalah hukum. Itu juga kan banyak sekali di kita, keamanan, seperti waktu Poso misalnya. Iya. Kalau sekarang Menko Maritim ini kita selama ini lupakan bahwa Indonesia itu 70% laut. Kita tidak pernah perhatikan, baru Presiden Jokowi perhatikan ini setelah Juanda dulu, Bung Karno sebenarnya eranya yang pernah bicara soal laut. Iya kan saya dengar juga Presiden berkali-kali ingin mencanangkan sebagai poros maritim dunia gitu ya. Itu gimana caranya? Ya memang kalau waktu kami dulu di tentara masih saya muda gitu. Memang posisi silang kita sebut Indonesia ini. Karena di antara dua lautan besar itu Pasifik dan India. Dan di antara benua besar juga. Jadi lalu lintas kapal misalnya yang lewat Selat Malaka, Selat Natuna kan besar, belum lagi tadi Alki, kita ada 3 Alki itu. Jadi jalur laut yang tidak kita pernah bayangkan betapa pentingnya Indonesia. Jadi siapapun yang bikin kegiatan pasti ada berimplikasi pada kita. Nah selama ini kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol itu atau mengawasin itu. Sehingga orang cuek aja gitu. Iya kita nggak punya kemampuan tuh karena apa ya? Karena political will apa karena nggak ada duitnya, nggak bisa budget untuk kombinasi lah pengamanan? dua-dua Ya. itu saya pikir. Tapi sekarang Presiden kita udah mulai, misalnya kita udah mulai masang pengen sensor untuk laut di misalnya di mana selat Jawa Sumatera ini Selat Sunda. Kita juga pengen melihat apakah kapal selam nuklir dari negara-negara adidaya itu lewat situ masa kita nggak tahu? Iya, Ya, kita harus tahu kan. Nah, jadi
ternyata anak-anak Indonesia juga yang buat sensor itu, mereka ada kerja di Jepang, di mana. Nah sekarang kita melihat, dan Presiden ingin TNI itu makin kuat. Jadi kedaulatan kita di laut itu tidak boleh kalah. Gitu. Iya Pak, jadi karena banyaknya urusan itu dan orang kemudian menganggap Pak Luhut ini the real presiden gitu, betul nggak Pak? Ya enggak lah, Enggak presidennya Pak Joko Widodo lah. Oh iya. Itu jadi, kan beliau saya kira saya lihat begini ya, Pak Presiden Joko Widodo itu menurut saya satu orang figur yang mampu memberikan ketauladanan, yang kita juga butuh sekali. Jadi presiden itu, pemimpin itu harus bisa memberikan ketauladanan dalam bersikap, bertindak, berperilaku gitu. Sempurna ya tidaklah, mesti banyak kurang sana sini. Tapi ya Pak Joko Widodo itu memiliki semua aspek dari itu. Kami di tentara itu ada disebut dulu waktu di Akademi Militer itu tanggap tanggon Tringginas. Tanggap tanggon Tringginas itu artinya masalah kecerdasan, dipelihara dengan bagus, masalah hati, tanggap artinya tangguh. Jadi punya integritas, punya karakter. Karakter itu penting loh Mas Bayu. iya betul. Ya. Yang ketiga tadi sehat. Sehat itu bukan hanya sehat fisik, tapi mentally juga sehat gitu. Itu jernih melihatnya gitu. Nah, kombinasi itu saya lihat ada di Pak Jokowi. Dia tidak berbisnis, beliau kan ada bisnis di pemerintahan. Iya. Anaknya begitu, ibunya begitu. Itu kan ketauladanan. Ya kita masa berani berbisnis sekarang menterinya. Iya. Kalau yang berani menurut Jadi kalau saya. Pak Luhut misalnya ikut dalam upacara groundbreaking dari Mekarta misalnya itu, Ya memang kita kepentingannya, Pak, harus ya? dukung. Dia investasi 273 triliun, masa kita nggak dukung? Lah orang bilang, waduh Pak Luhut, saya ngapain, saya udah selesai dengan diri saya kok. Maksudnya udah selesai dengan diri Ya, saya saya udah nggak butuh duit lagi maksudnya gitu. Ya duit saya udah cukup. Oh, duitnya udah cukup. Udah untuk mantan tentara, pensiunan gini. At the end, how much do you need sih? Berapa Anda mau? Nah, jadi tapi kalau misalnya Meikarta ada masalah begitu bagaimana Pak Luhut ikut backing juga nggak? Backup nggak ini urusan Enggak kasusnya? juga. Kita melihatnya sebegini. Kita memang ada kesalahan kita, menurut saya. Ya kesalahan kita rame-rame lah. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Misalnya pengurusan gitu. Iya. Kadang-kadang ya lambat gitu. Nah, jadi lambat Perizinan, akhirnya ya perizinan apa semualah itu. Akhirnya ini karena uangnya sudah ada, lambat, akhirnya approach ini lihat peluang, terjadilah transaksi ketangkap, ya matilah. Iya. Tapi sebenarnya harus jembatanin kan, tidak boleh. Nah kemudian sekarang kita buat pola baru sambil menunggu online single submission ini. Online single submission itu artinya semua izin-izin itu sekarang dipadukan dalam satu sistem. Jadi orang cukup dengan online saja. Iya. Sebenarnya kalau online single submission ini selesai, saya kira akan mengurangi banyak korupsi tangkap tangan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Luhut. Kita jangan kemana-mana dulu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Masih bersama Om Wai dalam E-Talk Show with BHS dengan tamu spesial kita yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Panggil Opung juga bagus ya? Boleh lah. Wow, Om Wai. Asik ya panggilannya. Tas dulu tuh. Nggak terlalu kaku. Jadi Pak Luhut kan ya jenderal dan dari didikan militer yang luar biasa. Tentara apalagi jenderal yang sekarang menduduki birokrasi itu apa enaknya Pak? Apa namanya? Apa yang membuat Bapak jadi hebat di situ? Ya balik mungkin di Akademi Militer tanggap tanggon Tringginas tadi ya memang. Ya kita mesti mengasah terus ilmu kita gitu ya. Tapi akhirnya saya biasa kerja teamwork. Jadi saya pikir di negara kita ini teamwork itu yang kurang dan kita juga belajar mendengar. Nah, itu saya kira menjadi satu kunci ya. Penting ini jangan sampai menekankan permusuhan ya Pak justru. Ya, itu saya pikir kita jangan bohong. Saya berkali-kali bilang bicaralah kita dengan data faktanya ini gitu. Jadi kita berdiskusi
ada dasarnya. Jadi jangan baru dengar berita sepotong langsung bereaksi. Tapi ya walaupun Bapak menekankan perlunya koordinasi, teamwork, segala macam, tapi ada juga kritik ini. Bapak termasuk nggak gampang ini mengkoordinasikan menteri-menteri di bawah koordinasi maritim itu. Apa masalahnya, Pak? Enggak juga sih, semua relatif bagus. Ya sempurna enggak. Tapi ada saja memang yang kurang lebih. Tapi so far sih pekerjaan saya sih oke. Sama Bu Susi misalnya. Baik-baik aja ya. Baik. Ya bahwa kadang-kadang beliau sibuk lain ya. Soal lain, tapi so far sih ya oke-oke aja. So far oke-oke aja. Ini pasti Bu Susi terharu melihat mendengar pernyataan ini. Nah, Kemarin kita telepon-teleponan kok. oh telepon-telepon sering Pak ya? Nah, Masih ya? Iya. Oh, kalau telepon-telepon sama Bu Susi ngomongnya apa sih Pak? Ya, tadi macam lah, tadi Hai Sus, bicara. how are you Sus? Gitu-gitu ya. Apa kira-kira dia Pak? Ya saya bilang, Susi gimana kabarmu gitu. Apa itu? Ya gini-gini. Baik. Terus gimana, Bung? Enggak ada sih ya, ada beda-beda pendapat biasa. Biasa ya, wajar ya Pak ya? Ya kalau nggak beda kita sama istri kita aja ada beda pendapat. Apalagi sama Susi. Iya. Ya, sama lah. Sama kita sama istri, sama Om Boy sama istri juga sering. Sama Om Boy juga kan gitu. Sini aja pura-pura berani. Sini pura-pura jaim ya, gitu. Padahal takutnya juga kita. Padahal kalau ketemu sama Tante Wai udah langsung gini aja. Sama. Pak Luhut juga sama gitu-gitu. Ada yang ngomong jimatnya Pak Luhut ini dikumis gitu katanya. Dikumis, apa benar ya Pak? Dari muda udah kumisan Pak Luhut ya? Ya, dari kapten. Dari kapten. Kenapa nggak pernah nyukur kumisnya sampai klimis gitu? Kenapa Pak? Mungkin yang di rumah itu nggak mau kali ya. Nah ini agak-agak sedikit nakal. Ada banyak yang nanya ini. Om tanyain dong Pak Luhut tuh kumisnya ada jimatnya nggak sih di kumisnya itu kira-kira? Kok nggak pernah dicukur? Ya pasti ada lah. Pasti ada jimatnya? Ya paling tidak kan jadi sehat begini. Oh ada. Jadi ya. Mau dikit Pak Luhut, boleh nggak ngerasain dikit kumisnya boleh ya? Ini ya? Boleh. Dikit, boleh ya? Boleh ya? Oh, apa yang nggak Dikit boleh? Ini. Langsung kurus aja ya? Dikit Pak. Oh. Luar biasa. Terasa. Pak bandingin sama umi saya nih. Waduh lemes. Nah, nggak ada jimatnya, kalau sana tadi jelas. Keras gitu kan. Ya oke. Pak Luhut. Ya ada kritik-kritik dari banyak tokoh ini yang ada di dalam tayangan berikut ini. Silakan coba ditayangin dong. Luhut ancam bongkar dosa Amin Rais Fadlizon. Semua orang berhak kritik pemerintah. Satu lagi, Andi Arief sindir Luhut Panjaitan. Saya lihat seperti di zaman Soeharto anti kritik. Wah. Gimana nih Pak komentar dari para sohib-sohib itu tadi? Ya, kita sih tidak pernah merasa bahwa kami itu sempurna, enggak juga. Enggak, ya? Banyak kurang sana sini. Tapi kalau mau kritik itu menurut saya, kritiklah yang konstruktif, datanya apa gitu. Pak Luhut, tapi kalau dikritik begitu, setelah dikritik begitu kan Pak Luhut suka mengatakan, ya kesannya itu setengah mengancam lah. Kita tahu lah lu siapa, ya kan? Begini, itu gimana Pak maksudnya? Om. Sebenarnya saya suka ini panggilnya Om, ya kan? Gimana? Sebenarnya kan kalau zaman digital sekarang, kita kan punya track record semua. Jadi kalau Anda ngeritik seseorang, Anda ngaca dulu gitu loh. Lu udah bener belum sih? Kalau lu maling juga, ngapain lu ngeritik orang lain maling? Ntar lu dibongkar, patah jenggot. Nah itu. Nah jadi gimana kalau nggak boleh ngeritik apa menjilat aja pemerintah? Enggak, lu kritik aja. Tapi basis kritikmu tuh ada datanya. Apa ada kurangnya? Kami dapat data yang begini, gimana anti pemerintah? Dalam konteks sudah membangun negeri ini bersama-sama. Tapi kalau tidak ada dasar data yang jelas, Anda ngeritik, itu kan kampungan menurut saya. Iya. Pak, terhadap kritik-kritik itu Pak, sepedas apapun atau mungkin segurih apapun, nggak tahu gurih apa pedas ya, kritik itu. Pemerintah sikapnya bagaimana? Akan pengadilankan mereka atau membiarkan saja mereka atau menjawab dengan ya kita jelasin dengan data, misalnya seperti kritik apa ya.
Misalnya mengenai yang terakhir ini sekarang, apa namanya itu daftar negatif investasi. Oke. Ya kan kita lihat, saya juga lihat, saya tanya Pak Susi dari Sesmenko. Ya memang nggak ada yang perlu diributin kok. Kalau orang bicara nih UMKM, pemerintah tidak, emang kita bego apa? Kita kan nggak mau juga rakyat kita menderita gitu. Kita lihat semua listnya tuh satu persatu, daftar di mana kita salah, nggak ketemu tuh. Kita ini semua, ada lagi yang ngeritik, siapalah namanya ekonom, gak usah saya sebut lah, ngeritik begini. Saya bilang, emangnya inisial aja. Omnya jangan terus ketawa. Kita tahu inisial udah aja. ngerti, nggak usah diomongin lah. Aduh, iya. Kenapa dia ngomong? Saya bilang emangnya lu aja yang mikirin UMKM. Kita juga mikirin. Yang mikirin miskin, emangnya lu aja yang pernah miskin. Kita miskin, malah yang itu yang ngomong mungkin nggak pernah miskin. Iya. Ini Pak Luhut, soal orang gila yang boleh memilih tapi tidak usah surat dokter, itu gimana? Ya itu sih kalau gitu, orang-orang gila gitu ya, ya yang ngasih izinnya gila juga kalau gitu. Yang ngasih izin gila juga ya, udah. Oh, jelas itu jadi ya kan Pak Luhut ya kan. Nah, tapi juga ada kritik yang keras Pak soal yang lain nih. Boleh dong kita ngomongin bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi sekarang dituding menyalahgunakan wewenang seperti membagikan dana lurah, kemudian pembagian sertifikat tanah, menaikkan gaji guru, gaji PNS dan sebagainya. Itu ini untuk pencitraan demi politik memenangkan presiden bagaimana, kalau Pak? membuat rakyat sejahtera itu gimana? Ya bagus. Lah ya udah. Nggak diurusin selama ini, kita urusin ribut. Lah siapa yang ngurusin sertifikat tanah itu? Kan ternyata nggak ada berbelas-belas tahun, pada ngomong doang. Iya. Sekarang diurus oleh presiden. Itu jutaan yang bisa beres. Berapa puluh juta nanti dia itu rakyat menikmati. Dengan dana yang hampir tidak ada. Salahnya di mana? Tapi momentumnya kenapa sekarang Bukan dari ini? sekarang, udah berapa tahun lalu itu jalan. Bukan sekarang bahwa di ujungnya ini makin banyak, ya terserah mau bilang pencitraan atau tidak. Ya memang semua apa yang dibikin pemerintah bagus pasti dibilang pencitraan. Tapi pencitraan juga nggak apa-apa kan Pak? Ya kalau pencitraan juga ya kenapa rupanya salahnya So apa? what's wrong? What's wrong with pencitraan? Ya, Oke. Nah, kita mau challenge dulu Pak Luhut Ya, dengan asisten saya, Olive Maijan. Kok hari ini asisten sih, biasanya ponakan. Oh iya, kamu kadang-kadang asisten, kadang ponakan, tergantung tamunya. Oh gitu. Kalau ini opung kita pengen asisten. Ya, kamu salim dong. Kan salim dong, apa salim dong. Nah. Kan ponakan. Jadi ini ada foto wajah-wajah. Ini butuh satu kata aja pendapat Pak Luhut tentang Tokoh beliau ini, gitu ya. Bisa. Hebat. Cepet Oh, ya. hebat. Ya bosnya masa dibilang letoy. Gimana sih? Bisa bahaya ya. Hebat, bahaya. Bahaya. Lu dicopot lu, ngawur aja. Matang. Siapa lagi? Matang. Asik matang. Aduh, Bu Mega. Kan nggak apa-apa, ibu kita. Teman. Temennya, Temen ya. temen opung. Nanti temennya kayak apa nanti kita bahas. Ya. Nanti sabar. Banyak nih list pertanyaannya kayaknya. Banyak dong. Oh, paten. Paten. Siapa toh? Gue. Oh. Sama-sama miara kumisnya juga, jimatnya di situ juga sama. Sama tuh. Makanya paten. Sesama berkumis. Wah, Cornelius. Yes, apa katanya satu kata apa? Apa satu kata bilang? Jangan takut. Menarik. Aduh. Padahal masih ganteng saya kok dibilang menarik, ya sudahlah. Wah, teman.
Oh, anak buah juga dong. She's your fruit boys, anak buah. Kok boys? Fruit boy, Oh, fruit ladies. Fruit ladies anak buah ya. Udah makin tua. Hah? Tua. Sudah makin tua. Tua. Siapa tuh? Aduh. Yes. Ya. Ah, Berubah sudah. Berubah. berubah. Emang dulu kayak apa? Emang Dulu kayak apa? dulunya gimana? Pak Luhut. Berubah bentuk apa berubah? Dulu gimana dulu? Singkat aja dulu. Dulu agak cerdas berpikir gitu. Oh jadi, aduh jangan diterusin, ntar kualat. Pakai nanya sih. Rai, Gelap. gelap. Loh, kok gelap? Kok gelap ya? Warnanya gelap. Warnanya gelap. Oh, kulitnya gelap. Oh warna kulitnya gelap karena panas-panasan reklamasi itu Pak. Jadi, gelap. Ya oke, kita kembali setelah yang berikut ini. Ya, masih dalam Itok Suwit BHS bersama Om Wai. Nah Pak Lut, ini ngomong cerita profil Bapak ketika masih muda dulu. Ini Pak LBP itu waktu muda dulu itu hobinya itu berantem, berkelahi. Benar nggak Pak Lut? Ya dulu saya memang suka berkelahi. Terus Jadi lawannya dulu siapa? SMA Oh. 1 saya masih ingat tuh di Gimana tuh itu? Pekanbaru saya suka berantem. Jadi baju saya kadang-kadang robek. Wah, Oh, kadang-kadang anu lah waktu muda lah. Jadi iya. ya itu akhirnya oleh ibu saya, ini bahaya nih kalau gitu nggak sekolah nanti anakku ini. Kirim pindahin saya sekolah ke Bandung. Oh. Nah, Pak Lut, kita punya foto nih. Pak Lut lagi karate ini. Ya, Oh iya. coba di zoom in ya. Nah. Bukan itu merpati putih. Oh ini silat Pak? Merpati putih. Silat ya. merpati putih. Oh. Saya dulu sampai sabuk merah itu. Hah? Ya napas balik dulu. Oh gitu ya, tenaga dalam Pak ya? Iya. Tapi Zaman ini muda benar tuh. barangnya barang keras ini, bukan Keras itu. bikin-bikinan yang Ya enggak barang lah. gitu, busa gitu. kan? Kopassus, itu Kopassus. Ini udah Kopassus ini? Udah, Luar biasa. kan paten. Padat kan? Mau tangan dong. Jadi senang berantem, kemudian olahraganya juga disiplin. Apakah ini yang kemudian membawa Bapak ingin jadi tentara? Bagaimana ceritanya? Ya dulu saya jadi tentara itu sebenarnya gara-gara RPKD mendarat di Pekanbaru tahun 58 ya. 58 RPKD itu tolong disingkat pada zaman milenial belum tahu ini. Yang tahu cuma zaman kolonial saja. RPKD itu apa? Resimen Para Komando Angkatan Darat. Resimen Para Komando Angkatan Darat. Paham nggak? Ya udah. Terus? Saya lihat jumlah mereka cuma berapa belas orang, itu bisa mengamankan Pekanbaru. Terus saya lihat, wah saya pengen jadi ini satu ketika gitu. Oh. Itu mewarnai saya sehingga akhirnya saya lulus SMA ya saya pengen saya masuk ke ITB. Tapi saya udah mimpi saya pokoknya saya harus masuk di RPKD. Nah, ini Nah foto. untuk masuk RPKD harus masuk Akademi Militer ya saya Iya. melamar diterima ya udah masuk. Masuklah kemudian di militer Pak ya. Ini ada foto-foto Pak Luhut ya. Tolong ditayangin fotonya beliau ketika di wow. Ini waktu di Barat Merah nih Pak. Ini waktu di tim-tim. Nah, ini saya ingat ini pada Desember tanggal 30 di Besilau. Masih berkumis juga itu waktu itu ya. Kumis ya enggak Konsisten ya. kumisnya. Iya, iya, Itu ini kita merebut Aliu. Ya, Apa itu, Pak? Aliu kota di selatan Dili. Oh di selatan diri Ya, timur waktu itu ya. Timur, ya. Ini ya perebutan situ kan di ketinggian itu. Oh. Ini kita lagi di kota Dili nih dengan Oh, wah, ganteng First juga Staff, ya. Ini kita di ketinggian waktu itu istirahat ini. Oh lagi istirahat. Kita patroli di daerah kalau tidak keliru ini di sebelah timur kota Aliu kalau tidak keliru ini ya. Ya.
Sama si kecil siapa ini? Ini anak saya yang kecil Putranya ini ya. Si siapa itu Pak? Udah siapa ini Hah? David ya. Dari David ini ya? Oh dari istri yang pertama ini terus saja. Ya cuma satu. Oh, cuma satu istrinya. Oh, ya, nanti ya, gua mau nanya Pak kan Nanti- boleh. Barangkali zaman now Nanti kan sama ya. seperti Om Wai juga di. Om Bay juga takut, satu aja. Tanya ada Pak Luhut ya. Nah, ini ngomong soal militer Pak. Ada buku autobiografi Pak Emil Salim yang judulnya Dari Gestapo ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian. Abang LBP ini katanya anak emas dari seorang LB Murdani. Apa benar Pak? Ya memang waktu kali ya Pak Benny Murdani ya memang betul orang tua, mentor yang didik saya banyak dan saya pikir saya banyak sekali belajar pada beliau, belajar pada kesetiaan, loyalitas tadi, belajar profesionalisme, untuk setia kepada atasan, pada teman, pada bawahan. Dan saya kira mewarnai perjalanan hidup saya dan ya beliau menurut saya satu perwira yang sangat saya hormatin. Iya, iya. Jadi, yang paling terkenang dari Pak Luhut dari sikap ataupun juga keputusan ataupun langkah-langkah Pak LB Murdani itu apa Pak? Ya beliau itu kan memberi perintah suka-sukanya aja gitu loh. Artinya Makanya Pak Luhut juga suka-suka juga sekarang ini. enggak juga. Beliau juga suka-suka. Jadi satu ketika saya juga akhirnya karena ditegur oleh komandan saya karena saya terlalu sering dipanggil Jenderal Murdani, Pak Benny ya saya ngadu, bukan ngadu, datang menghadap. Saya Letnan Kolonel, beliau bintang 4. Saya bilang kalau boleh Pak beri perintah saya melalui komandan saya saja gitu. Karena itu menimbulkan kurang pas Pak gitu. Cemburuan, Ya, sirik, terus segala macam. beliau diam Ah, sambil bikin di meja gitu. ah. Dia bilang, Luhut, kamu tahu bedanya letkol dengan bintang 4? Siap tahu Pak, laksanakan. Ya udah saya diam, nggak ngomong. Udah lagi. laksanakan ya? Ya udah. Pak Benny yang perintahnya kan Bapak ikutin, apalagi di Gultor penanggulangan teror. Jadi siap mati dong Pak ya? Ya sebenarnya bukan siap mati, siap hidup. Oh siap itu. Ya saya kira Pak Benny itu satu contoh. Dia bilang misalnya sama saya gini, dia tanya kenapa Bapak dengan Pak Harto hubungan tahun 91 tuh saya masih ingat. Hubungan Bapak jadi kurang bagus, saya dengar gitu. Padahal beliau cerita berdua gitu. Dia bilang ya lama kami bicara itu. Terus Pak Benny bilang ya saya mengingatkan Presiden, Pak Harto bukan Presiden, Pak Harto ya ada sesuatu lah begitu. Mungkin Pak Harto tidak berkenan, ya terus tinggalkan ya sudah hut gitu. Oh iya. Tapi dia bilang, kamu kan kolonel, waktu itu saya udah kolonel. Ya kamu masih bisa naik pangkat kemana. Saya tidak akan pernah, ini saya untuk kamu ya, dia bilang. Saya tidak akan pernah mengkhianati Pak Harto. Jadi kalaupun ada pada beliau, saya orang pertama akan bela Pak Harto. Nah itu saya belajar lagi. Walaupun dia sudah dibegitukan, tetap dia megang teguh janji dia, sumpah dia bahwa dia membela atasannya. Oke. Ya, itu. tepuk tangan nggak apa-apa. Walaupun cerita soal tokoh idolanya beliau Pak Benny Murdani. Nah ini Pak ada buku dari Sintong Panjaitan, judulnya Kedekatan Luhut dan Prabowo ini membuat detasemen anti teror 81. Ini sebenarnya seberapa dekat sih hubungan Bapak dengan Pak Prabowo itu? Hubungan kami berdua sih kan dekat lah ya. Sedekat ya, apa Pak? Ya dekat sekali menurut saya sih. Ya walaupun kita beda pendapat ya kita tidak musuhan. Itu yang saya pengen sebenarnya kepada generasi yang muda ini itu harus ditularkan. Jadi kita beda pendapat kenapa sih mesti berkelahi sih? Saya dengan Pak Prabowo ya masih ketemu, kita makan. Ya, Yang sering muka ketemu Pak Luhut atau Pak Prabowo? Ya dua-dua lah, Dua-dua kadang-kadang saling rindu ya telepon-teleponan ya. Gitu ya, rindu Makan, bahwa kita bicara apa adanya, dia no hard feeling. No hard feeling. Kapan terakhir ketemu Pak Prabowo? Kapan, Ya Pak? baru berapa waktu lalu. Waktu yang lalu. Ketemunya di sebuah restoran tertentu itu ya. Kan biasanya masa ya? Pokoknya kita tahu lah. Om Wai kan juga tahu. Om Wai tahu. Tapi yang paling penting ketika diomong dengan Pak Prabowo itu apa Pak? Ya macam-macam dari. The most important one, tell me the truth. Apa kira-kira? Ya saya bilang kalau kamu memang merasa masih pengen maju jadi
presiden maju aja, kenapa gitu. Dalam Tapi kait- saya bilang memang kalau Anda maju, ya nggak usah jadi musuhan, karena Pak Presiden tuh sama kamu juga hormat, selalu panggil kamu Mas Bowo. Gua panggil lu Wo, sana panggilnya Mas Bowo, saya bilang. Iya, Jadi iya. dia hormat. Pak Luhut panggilnya wak aja. Jadi saya bilang pelihara kalian lah tradisi itu yang bagus. Saya bilang. Menarik sekali. Kita masih akan berbicara dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk hal-hal yang menarik setelah yang satu ini ya. Ya, masih dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Purnawirawan yang dipanggil dengan singkatan LBP. Singkatannya ada yang ngomong Luhut banyak perkara gitu. Om Wai bisa aja, Om Wai. Tapi ya apapun lah, terima kasih Pak Luhut ini jarang-jarang tampil mau talk show di studio kayak gini. Kalau tampil, Pak? ini kalau karena bukan Om Wai ini, Om nggak mau datang juga. Ada Om Wai. Kalau Om enggak- Wai ini paten banget soalnya. terima kasih Pak Luhut. Ini ada foto menarik yang perlu ditunjukkan. Pak Luhut, ya. Ini dapat dari mana? Ya. Gitu. Ini kita dapat dari rumah Pak Luhut, kita colong diam-diam gitu kan. Ini siapa Pak Luhut? Ibu saya. Ibu siapa yang namanya? melahirkan saya. Ibu yang melahirkan Bapak. Frida. Ya masa ibu bukan melahirkan? Ibu siapa namanya? Frida. Ibu Frida. Frida Neighborhu. Pada ibunya luar biasa. Apa artinya ibu bagi Bapak? Ya, gimana ya? Ibu ini, Iya Pak. Mau dilihat ya terus? ibu Bu? saya ini, ya udah cantik Bu, ibu ya, saya. Yang cantik. pertama cantik Ya. lah ya. Iya, iya. Ya, ibu saya ini SD pun enggak tamat. Iya Pak. Tapi keinginan beliau belajar luar biasa. Dan kami 5 anaknya. Dan 5 itu saya pikir dilahirkan punya pendidikan yang sangat baik. Dan ibu saya ini mengajarkan nilai-nilai ke kami. Walaupun tadi saya katakan ya SD pun tidak tamat ya. Nilai-nilai ya menurut saya Apa Pak? ya Yang sampai sekarang masih dijalankan ya apa nilai? bagaimana kita bisa membantu orang. Dan lebih penting saya pikir lagi, ibu saya ini nggak suka mendendam gitu. Jadi ya mungkin itu turun ke kami ya, salah ya sudah selesai. Oh ya, Pak Luhut juga nggak suka dendam ya? Nggak lah. Walaupun sama yang kritik-kritik, yang kereng-kereng, yang Ya, keras-keras gitu nggak? marah-marah tapi ya Marah nggak perlu tapi dendam, nggak ngapain ya? sih? Oh ya. Ya, ini Pak Luhut pernah ada cerita, nggak tahu benar apa salah, tolong dikoreksi Pak. Ibundanya Pak Luhut ini dulu pernah bela-belain bahwa Pak Luhut kecil itu ketemu dengan Presiden Soekarno Pak. Oh ya itu. Betul Pak ya? Untuk Iya. pegangin Iya. kepalanya, gimana ceritanya Pak? Iya, jadi waktu itu saya dilantik oleh Gus Dur jadi Menteri Perindustrian, Perdagangan. Terus setelah itu ibu saya rangkul saya cium, dia bilang gini, rupanya dulu Bung Karno itu pegang kepala kau itu blessing apa bukan pegang blessing ya, doanya itu jadi kau jadi menteri sekarang ini ya. Waduh. Ya, saya bilang mama ini, saya bilang panggil mama ibu saya, mama ini apa? Iya aku gendong kamu dari kampung masih kecil gitu. Umur berapa waktu itu Pak? Saya umur 2 tahun atau berapa gitu ya, lebih kali digendong sampai ke Balige gitu, jalan kaki. Jalan kaki berapa jauh tuh? Nggak tahu berapa kilometer, mungkin 8 kilo atau 6 kilo waktu itu zaman itu kan. Makanya Pak Luhut juga kuat kalau jalan kaki jauh ya kan sampai sekarang. Enggak ya digendong gimana? Iya, maksudnya sama kuatnya sama ibu gitu kan. Ya itu dia waktu itu Bung Karno memberikan pidato di Balige itu. Itu cerita ibu saya juga nggak ingat itu lah. Ya, bagaimana umurnya masih kecil gitu. Iya. Terus dibela-belain karena dengar Bung Karno datang, kan Bung Karno so populer lah gitu waktu ya. Ya itu pikir entah kenapa saya kok bisa dapat dekat panggung gitu. Terus rezeki anak soleh betul-betul. Ibu saya bilang, Bung Karno, ini anak saya, kau sini ibu muda katanya. Terus tangan pegang, oh ini anak saya gitu. Terus palamu dipegang katanya. Iya. Wah saya bilang benaran itu mak. Dia bilang, ya itulah dulu katanya. Rupanya kau jadi menteri juga kau katanya. Nah, ini kemudian
Bapak ya menikah, berumah tangga. Penting nih saya tanya soal keluarga saya singgung karena beliau ini beberapa hari yang lalu, tepatnya 27 November 2018, itu merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-47. Kita ucapkan selamat Pak Luhut dan juga Bu Devi. Semoga menjadi keluarga yang rukun-rukun. Ya kan? Nah ngomong-ngomong udah 47 tahun tuh masih sayang apa udah bosen gak sih sama ibu? Mana berani bosan. Enggak ya? Ya tambah tua malah tambah lengket. Wah luar biasa. Aduh, yang bikin, ini banyak yang nanya Pak. Yang bikin Pak Luhut itu kesengsem dan jatuh cinta pada Bu Devi itu apa sih? Istri saya itu kan cantik. Om Wai kan dilihat. Oh iya. Biar so tua masih cantik. Iya. Saya naksir habis dulu. Oh naksir habis ya. Sampai sekarang masih sayang Pak? Masih. Masih ya, luar biasa. Aduh. Sekarang kita challenge saja main sebelum acara berikutnya. Olive sudah menunggu ya? Olive ayo. Ayo kita ini Pak, satu Pak. Ya. Sudah hadir Om Wai dan Pak Luhut. Ya. Kita ngapain nih? Game. Pokoknya kalau di talk show bintang tamu harus having fun. Nah ini dia. Jadi Om Wai sama Pak Luhut akan satu tim. Ya. Ini akan pakai sweater ini untuk memeragakan ada 10 petunjuk. Ya. Untuk diperagakan. Tapi harus menjadi satu kesatuan. Ya. 2 badan jadi satu kesatuan. Nanti Olive dan Mbak Ami yang akan menebak apa nih petunjuk yang diperagakan oleh Om Wai dan juga Pak Luhut gitu. Langsung pakai nih. Nah, gimana? Gemes Kak? Oke, langsung ya Om Wai. Ini langsung soalnya. Ini jadi mengurangi ketampanan kami jadinya ini. Makin tampan loh kali 2. Kok. Oke. Ya kan? Kali 2 ya. Ada kembar nih, kita kembar. Dilihat nanti itu yang akan Olive sama Mbak Ami tebak. Oke. Siap? Oke. Boleh ditaruh di meja aja untuk biar nggak Ya. susah. Nanti Ya, ya. ditengok. Terus kita langsung. Peragain. Ya, lo ini kok main bol. Sepak takraw. Ya. Hula hoop ya. Main hula hoop. Paling gampang tuh. Benar. Beliau masih Benar. Benar. Oke. Oke, good. 3. Ini kok tangannya ada Pemadam kebakaran. Yeah, very good. Yes. Tegas. Lagi nih. Dokter. Atas. Nah, ini berat nih, Mas. Ya, Mas. Apa? Rollerblade. Tap dance. Pas. Oke, pas. Oke, pas. Pas. Oke, pas. Pas ya? Sepatu roda. Oh. Nomor ini, nomor 6. Prit. Polisi lalu lintas. Oke, mantap. Untung bukan tukang parkir ya. Benar-benar. Nomor 7. Nah, nih. Pak Luhut aja ya, yang ahli. Berenang. Mantap. Baru begini udah tahu. Kadang bisa lumba-lumba juga bisa. Om Wai itu tangan satu nggak boleh keluar. Oh, nggak boleh keluar ya? Nomor 8. Bandel. Gimana? Bercocok tanam. Ya tanam apa? Padi. Iya. Satu lagi. Satu lagi, Pak Luhut. Satu lagi. Oh Dari tadi nggak diliatin Pak Luhut tuh soalnya. Ayo. Main pingpong. Pingpong tuh gini. Biliar. Iya. Oke. Habis gantian itu loh. Kalau gantian tuh gimana main pingpong? Udah. Gantian. Ayo. Oke, berarti kita bisa nebak. Gantian Sampai nih. semua ya. Gatel gua.
Oke, udah siap ya? Ready lah. Pak Luhut udah siap? Untuk Udah dong. Waduh. Iya nih. Gimana? Ya, nggak bisa kan kita satu orang. Boleh nyanyi gak sih? Aman top of the world gitu ya. Apa sih? Ngomongnya gitu. Every night in my dream, I see you. Film Titanic. Yeay! Titanic. Titanic. Tulisannya Titanic. Waduh, kok kita susah-susah ya? Apa ya? Banget ini. Ayo. Baiklah. Ada motor. Hah? Lalu apa lu? Apa, Pak? Udah dapet nih. Ada motor. Naik motor. Ya. Itu apa? Apa, Pak? Ada motor. Naik motor. Wah, ada orderan lagi Apa nih. ini? Beli makanan. Aduh, apa tuh? Pas. Apa itu? Hah? Apa ya? Apa tadi apa? Ntar dulu. Nanti dulu. Dimarahin. Ya. Bulu tangkis. Yeay. Cengeng. Oke. Dalam kapal bot. Ya bot. Mobil balap. Mobil balap. Pembalap. Ya. Waduh, kita susah-susah ya. Kamu dulu. Iya. Kamu dulu. Gimana apa sih namanya aku itu? nggak bisa. Siapa penyanyi itu Michael Jackson Michael Jackson. Michael Jackson apa? Apa ini? Ronggeng. Nggak tahu. Oke, habis. Habis, ya udah. Ya kita kasih break dance. Oke, udah terima kasih Olive dan juga Ami atas penampilanmu yang luar biasa menyiksa kami. Dan wabil khusus kita ucapkan terima kasih tamu spesial kita Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan yang telah hadir di acara E-Talk Show with BHS bersama Om Wai. Sampai jumpa di lain episode. Yeah.